Pemirsa, Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa jadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi sumut tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus melakukan upaya agar sumut tidak lagi alami inflasi yang cukup tinggi. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar, Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, relawan Joko Widodo dan Peradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri terlambat laporan, ya. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Peradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Kita memang adalah ingin, katakanlah, selama ini Polri diuak-uak oleh mereka, kita ingin menunjukkan sebagai warga negara, ya, kita mencintai Polri dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera, ya, melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, ya, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah. Seolah-olah polisi itu takut sama mereka, ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya, ya, agar supaya ini tahapan. Jadi teman-teman, ini bukan laporan, ya, sekali lagi ini bukan laporan, tetapi tahapan di mana tahapan penyidikan itu harus ada kepastian hukum. Artinya kalau dia tahapan dari lidik, sidik, BAP tersangka itu harus wajib dilakukan melalui gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Metro. Kami mendesak Mabes Polri untuk segera Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam hal ini untuk penetapan tersangka mereka. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan.